Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenen Fitria dengan NIM G2010147 akan menjelaskan materi mengenai bahasa jurnalistik dari sejarah jurnalistik. Sejarah awal lahirnya jurnalistik bermula pada masa Kekaisaran Romawi 100-44 SM atau Masehi berkuasa. Dia memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan pada papan pengumuman yang disebut Akta Diurna. Dari kata tersebut, cara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni kata diurna. Kemudian abad ke-19 setelah manusia melakukan revolusi industri, manusia menyempurnakan teknologi untuk membantu kehidupannya. Teknologi komunikasi mempertukarkan manusia melalui industri telepon, surat kabar, majalah, dan masih banyak lagi. Dengan itu manusia kini berada dalam abad informasi. Berita merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam penulisannya, berita memerlukan ragam bahasa, yaitu bahasa jurnalistik. Adapun definisi jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik atau dapat diartikan dengan bahasa komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan media cetak dan elektronik. Bahasa jurnalistik juga menggunakan bahasa baku atau kata lain harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Adapun definisi jurnalistik menurut para ahli. Menurut Rosihan Anwar, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan, dinamakan oleh bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat yang khas, yaitu singkat, padat, jelas, lancar, lugas, dan menarik. Bahasa jurnalistik didasarkan pada bahasa buku, tidak menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa. Adapun menurut Wojo Wasito, bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa sebagai tampak dalam harian-harian dan majalah. Dengan fungsi yang demikian itu, bahasa tersebut harus jelas dan mudah dibaca oleh mereka dengan ukuran intelek yang aman. Adapun karakteristik bahasa jurnalistik yang utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, singkat. Artinya bahasa jurnalistik harus menghindari perjelasan yang panjang dan bertele-tele. Contohnya untuk menjadi kurang lebih dan lalu menjadi kemudian. Yang kedua, lugas. Artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa-bahasa yang berbunga-bunga. Yang ketiga, sederhana. Artinya bahasa pers yang menggunakan kata-kata populer yang dipahami oleh awam. Yang keempat, padat. Artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu yang sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap. Contohnya, menerapkan prinsip 5W1H, membuang kata-kata mubazir dan menerapkan ekonomi kata. Yang kelima, jelas. Artinya informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah dapat dipahami oleh khalayak umum. Keempat, adapun contoh penggunaan bahasa jurnalistik. Dalam menulis berita, wartawan mengacu pada formula 5W1H. Meliputi siapa, melakukan apa, what, kapan, when, di mana, where, kenapa, why, dan bagaimana, how. Dengan menggunakan bahasa jurnalistik, sebuah peristiwa, misalnya aksi demonstrasi, dapat disusun naskah beritanya sebagai berikut. Ratusan mahasiswa Universitas Juanda berunjuk rasa Selasa 11 miring 5 miring 2022 di depan gedung Balai Kota Bogor untuk menuntut pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar BBM. Aksi dilakukan setelah muncul kabar pemerintah akan menaikkan harga BBM bulan depan. Aksi berlangsung damai. Dalam contoh di atas, dalam penulisan unsur waktu bahasa jurnalistik cukup menuliskan Selasa 11 miring 5 miring 2022, bukan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2022. Adapun penyimpangan bahasa jurnalistik. Terdapat beberapa penyimpangan bahasa jurnalistik, di antaranya yang pertama, penyimpangan morfologis. Penyimpangan ini sering terjadi dijumpai pada judul berita surat kabar yang memakai kalimat aktif.
Yang kedua, kesalahan sintaksis. Kesalahan berupa pemakaian tata bahasa atau struktur kalimat yang kurang benar sehingga mengacaukan pengertian. Yang keempat, kesalahan kosakata. Kesalahan ini sering dilakukan dengan alasan kesopanan atau menimbulkan dampak buruk pemberitaan. Kesalahan pemenggalan. Terkesan setiap ganti garis pada setiap kolam kelihatan asal penggal saja. Nah, dapat disimpulkan bahwa bahasa jurnalistik disebut dengan bahasa pers, merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia yang memiliki dua ciri komunikatif dan spesifik. Demikian bahasa jurnalistik memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. Juga menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan alat menandakan kontrol sosial. Sekian presentasi saya mengenai bahasa jurnalistik. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.